Hai, apa kabar? Ketemu lagi di cerita kisah perjalanan hidup anak manusia. Hari ini aku mau bercerita tentang keterbukaan. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Yuk. Nah, sering sekali kita mengalami kendala, mengalami permasalahan ketika kita tidak mau terbuka. Kita menggenggam permasalahan kita sendiri. Kita simpan rahasia kita sendiri. Akhirnya tidak ada pemulihan. Kalau kita mau melayani, harus ada pemulihan dulu. Bagaimana mungkin kita jadi singer, kita jadi WL, kita jadi pemain musik, kita jadi pembawa firman, khotbah di atas mimbar, tapi kita belum ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dalam arti kita masih melakukan dosa-dosa yang kita sembunyiin dari mata manusia. Tapi sebenarnya apakah bisa kita bersembunyi dari mata Tuhan? Dapatkah kita bersembunyi dari mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tentunya tidak bisa ya. Kita tidak bisa bersembunyi di balik kehebatan kita bernyanyi di atas altar, ataupun bermain musik di atas altar, ataupun kita membawa firman. Begitu dahsyat kita nyampaikan firman, tapi ternyata hidup kita ada yang rahasia yang kita sembunyikan dari orang lain, yang kita dari pasangan kita gitu loh. Harus ada keterbukaan dulu. Karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Kita harus bersihkan bait Allah kita ini, bait suci kita ini, yaitu tubuh jasmani kita ini. Kita harus bersihkan karena Tuhan tidak mungkin berdiam di dalam kita kalau jasmani atau bait Allah kita ini kotor. Bagaimana mungkin Roh Kudus tinggal diam di dalam bait yang kotor, yang najis? Nggak mungkin kan? Nah, makanya perlu keterbukaan. Kalau memang Bapak Ibu Saudara tuh sebagai hamba Tuhan mungkin malu kalau sama pasangannya ya. Aduh, aku nih berselingkuh. Aku nih punya otak pikiran yang jorok sama orang lain, sama perempuan lain atau sama laki-laki lain, sama istri orang atau suami orang. Nah, kita cari hamba Tuhan yang lain yang kita percaya, kita bisa sharing dengan dia dan minta didoakan. Itulah perlunya keterbukaan. Begitu juga keterbukaan dengan pasangan kita. Setelah dipulihkan, kita harus ada pengakuan. Oh iya, saya berselingkuh. Harus mengaku, karena pasanganmu juga bukan orang yang suci. Pasti ada pengakuan yang kamu juga mungkin kaget ketika dia terbuka, mengakui di hadapan hamba Tuhan dan juga di hadapan Tuhan tentunya bahwa dia pun punya selingkuhan. Pasti kamu terkejut kan? Keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketika terbuka semuanya dan mau ada pemberesan, maka hubungan kalian, rumah tangga kalian akan dipulihkan. Ataupun hubungan kalian, mungkin hubungan baru pacaran ya. Baru pacaran tapi selingkuh. Waduh, cie, kamu selingkuh. Diam-diam kamu selingkuh dari pasanganmu. Boleh nggak kayak gitu? Tapi kamu pura-pura baik. Kamu pura-pura kudus di hadapan pasanganmu dan kamu tetap melayani Tuhan sebagaimana mestinya. Kamu bisa menutup dosamu dari hadapan pasanganmu, tapi kamu tidak bisa menutup mata Tuhan dari dosamu. Ayo, keterbukaan adalah awal pemulihan. Tidak ada bagusnya kamu menyimpan rahasia itu yang akan membuat kamu jadi berbohong dan berbohong lagi. Ketika kamu membohongi pasanganmu, kamu akan membohongi dia terus loh. Membohongi dia karena kamu harus cari alasan lagi untuk membohongin dia. Bagaimana caranya supaya dia percaya? Nah, apakah bisa dia percaya sama kamu? Dia percaya tentunya. Tapi kamu tidak bisa membohongi Tuhan. Bisa nggak kamu bohongi Tuhan? Dan juga untuk penyanyi, WL, pemain musik,
ketika naik altar harus ada pemberesan dulu. Sebelum kamu naik ke altar, kalau kehidupan kamu nggak benar, pemberesan dulu. Selesaikan dulu. Baru kamu boleh layani Tuhan. Jangan kamu melayani Tuhan, kamu maksa kondisimu yang tidak kudus itu. Dan melayani Tuhan, kamu pikir Tuhan gak marah? Efeknya bukan ke kamu, kasihan. Yang terkena dari itu orang yang kamu layani. Transfer roh itu akan terjadi. Kalau itu roh persinahan, kasihan orang yang kamu layani. Orang itu akan tertransfer roh persinahan kamu. Kalau roh pembohong, iri hati, dengki, sombong, akan tertransfer ke orang itu. Janganlah melayani Tuhan kalau kamu belum hidup benar di hadapan Tuhan. Nggak usahlah mau melayani Tuhan tapi nggak kudus hidupnya. Karena melayani Tuhan tuh berat loh. Harus hidup kudus. Salibkan semua, paku semua itu nafsu-nafsu duniamu di salib Kristus. Salibkan semua tuh. Paku di salib Kristus itu nafsu-nafsu duniamu. Keserakahan, kesombongan, iri hati, dengki, dendam, pemarah, persinahan, pencuri, semuanya. Korupsi itu juga pencuri loh. Salibkan semua di salib Kristus. Tinggalkan itu. Paku semua itu di salib Kristus. Dan berjanji sama Tuhan. Aku mau melayanimu Tuhan. Kuduskan, sucikan hidupku ya Bapa. Agar aku layak menjadi alatmu. Pakai aku untuk kemuliaan namamu. Jangan biarkan diri kita itu terjerumus dalam dosa. Baru-baru ini barusan heboh di dunia kekristenan. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, hamba Tuhan yang besar sekali, Benny Hinn, jatuh lagi kembali. Istrinya mengajukan gugatan cerai yang kedua kalinya. Ada apa gerangan? Terkejut semua hamba-hamba Tuhan seluruh dunia. Dia yang pernah mati dan masuk ke neraka dan Tuhan hidupkan kembali, masih melakukan dosa. Maukah kita seperti itu ketika kedagingan kita ini masih kita bawa terus? Kita akan jatuh sebesar apapun kita namanya. Kalau kita hidup tidak akrab dengan Tuhan, kita tidak punya intimasi dengan Tuhan, kita akan jatuh. Pasti akan jatuh, tidak mungkin tidak. Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak jiwa yang cari Tuhan. Mereka butuh kita. Jadi kita harus kuduskan dulu. Bagaimana mungkin kita melayani orang kalau hidup kita aja nggak benar. Hidup kita masih dengan dunia. Kita masih lihat dunia tuh begitu kemilaunya. Salibkan nafsu-nafsu kita di salib Kristus. Pakukan itu semua, tinggalkan. Mari kita melayani Tuhan sama-sama. Tidak ada seorang pun yang bisa bilang saya bisa berjalan sendiri. Saya aja nggak berjalan sendiri. Saya tidak berjalan sendiri. Dalam pelayanan saya banyak yang membantu saya. Termasuk Bapak Ibu Saudara kan. Yang support saya bisa bangun gereja, renovasi gereja. Itu semua Bapak Ibu loh, bukan saya. Saya ini cuma jadi perpanjangan tangan Tuhan aja. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya sendiri juga pemberesan hidup saya itu beberapa tahun yang lalu. Ketika saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saat itu ketika saya ada dalam gereja. Dan yang berkhotbah hari itu adalah pendeta Hans Jefferson. Waduh, pendeta yang keren banget. Pendeta kayak Tuhan Yesus. Nah, waktu dia berkhotbah di gereja saya, ternyata saya dalam roh dibawa Roh Kudus. Jadi saya sudah melayang tinggi ke atas dan saya bisa melihat aktivitas manusia di bawah saya. Di dalam gedung-gedung itu banyak orang masih sibuk bekerja.
Di jalanan mobil seliwir aktivitas di jalanan. Ada saya lihat di kebun-kebun, di sawah-sawah orang bekerja, di peternakan-peternakan, di rumah sakit, di mana-mana orang aktivitasnya seperti biasa. Tidak ada yang menyadari betapa cepatnya perputaran waktu. Dan saya dalam roh itu bisa melihat perputaran waktu loh. Padahal kita secara jasmani kan nggak bisa melihat perputaran waktu. Tapi saat itu saya bisa melihat perputaran waktu begitu cepat. Begitu cepat Bapak Ibu Saudara. Cepat sekali dan itu bening sekali waktu itu. Waktu itu bening, tidak bisa terlihat dengan mata telanjang kita. Tapi saya waktu itu bisa melihat. Wah, dan saya melihat ada sekelompok orang, kurang lebih sekitar 50 orang, berjubah berwarna coklat muda, seperti baju-bajunya orang Yahudi itu. Itu bukan Yahudi ya Yahudi lah. Dan dia ada hoodie-nya ya, tertutup itu, dan ada apa itu ikatan itu apa sih namanya, effort ya, apa itu ikatan pinggangnya itu, dan mereka membawa kitab yang besar-besar di tangan mereka. Mereka membuat kelompok gitu, satu kelompok yang besar. Mereka sedang membahas kitab. Itu saya melihat, oh mereka sedang membahas kitab. Tapi saya tidak tahu mereka, saya cuma terlihat itu tulisannya bahasa Ibrani ternyata. Setelah saya sekolah teologi, saya lihat, oh sekarang baru saya tahu, oh itu bahasa Ibrani. Saya tidak bisa membaca waktu itu. Kemudian roh itu membawa saya lagi, dan saya mendengar suara, apa yang sudah kau lakukan untukku? Karena saya bisa dilihatkan perputaran waktu itu, saya ditanya, apa yang sudah kau lakukan untukku? Dan di situ saya nangis dan saya pegang dada saya, Tuhan, ini aku, ini hidupku, pakailah aku siap diutus, pakailah hidupku untuk kemuliaan namamu. Itu yang aku lakukan saat itu. Aku menangis. Mungkin jemaat yang di belakangku dan yang di samping-sampingku melihat aku menangis gitu bingung juga. Kenapa aku menangis? Mereka kan nggak tahu. Ternyata aku dibawa dalam roh. Aku bisa melihat semuanya itu. Dan sampai saat ini aku tidak mau mundur dari melayani Tuhan. Aku mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dan syarat utama, aku tahu benar syarat utama, kekudusan bait Allahku. Kudus dululah. Aku kebetulan orang yang Tuhan ciptakan punya hati yang baik. Aku syukurin. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tidak pernah iri hati sama orang lain. Iri hati, dengki gitu. Marah, benci sama orang lain, enggak. Saya kalau marah sudah selesai. Besok saya lupa kalau saya pernah marah. Dan saya mau melayani Tuhan sampai saat ini. Ini kita barusan tadi selesai di sesi terakhir melaksanakan kelas pemuritan di Dusun Diwa angkatan pertama. Nanti Oktober kami akan melakukan angkatan yang kedua lagi. Wah, luar biasa sekali, luar biasa. Dan saya tidak dapat membuat video itu karena ada orang-orang yang dari seberang juga, jadi ya saya tidak bisa memvideokan untuk keamanan mereka juga. Tapi saya mau bilang bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketika kita mau terbuka, semuanya hidup kita dipulihkan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau di sesi-sesi kelas pemuritan tuh ada itu sesi pemulihan itu. Wah, keren banget itu. Wah, ada pelepasan dan wah keren banget lah buat aku tuh. Itu sesi yang paling keren banget. Saya suka banget. Ada konseling, kemudian mereka ada pelepasan ketika didoain, terjadi pelepasan luar biasa itu. Nah, itulah ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu juga mendengar atau menonton video ini dan mendengar video ini dan bisa
mengaplikasikan dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara supaya ada pemulihan-pemulihan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Terbukalah. Jangan ditutup. Ketutup tidak ada pemulihan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Nerlinda di cerita yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.